Halo teman-teman, selamat datang. Saya lagi bersama John ya. Ya, kita akan latihan back ya hari ini teman-teman sekalian. Nah, pendekatan back itu sebenarnya kalau secara teoretis kadang-kadang ya orang suka bilang yang satu katanya dengan pendekatan yang namanya pulling, yaitu menarik. Yang satu ada yang namanya pendekatannya yang namanya rowing gitu ya. Nah, kadang-kadang rowing diasosiasikan dengan ketebalan, kadang-kadang pulling diasosiasikan dengan kelebaran gitu. Tapi pada sesungguhnya sebenarnya dua-duanya kita bisa lakukan dan memang tidak seperti itu adanya. Tapi kali ini kita bersyukur kita disupport oleh yang namanya, kalau teman-teman tahu, yaitu adalah namanya DB Grip. Ya, Dream Big. Nah, ya. Jadi ada satu istilah yang mengatakan teman-teman sekalian, bahaya terbesar itu adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan, terutama dalam hal kesehatan. Benar. Jadi mudah-mudahan Grip ini jadi mengingatkan kita untuk selalu punya cita-cita yang tinggi, jadi yang dream big, yes. Ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya. Teman-teman biasa kadang-kadang kita yang normal ya, John ya, yang biasa. Tapi ini sebagai sebuah variasi. Jadi bisa wide grip, bisa close grip. Ya, Johnny lakukan dulu. Silakan John. Oke. Ya. Oke, normal biasa aja dulu ya. Ya, gerakannya sama kalau teman-teman lihat di sini ya. Teman-teman boleh lihat. Ya, lanjut aja John. Normal kayak latihan aja John. Iya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini yang dilatih adalah terutama dua otot yang terlibat, yaitu adalah si rhomboid sama latissimus dorsi. Nah, keunikannya dengan posisi tangan seperti ini, kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ya bentuknya, gerakannya ya. Itu memberikan satu varian baru ya. Jadi sebenarnya secara kalau kita berbicara yang namanya grip, bisa yang namanya wide, bisa yang namanya close, kenanya sebenarnya ototnya yang sama. Tapi memang kalau secara detail, bisa jadi ketika kita masuk ototnya lebih lebar, ketika buka ototnya lebih kecil. Tapi itu hubungannya baik John, terima kasih. Teman-teman lihat ya posisinya ya. Teman-teman lihat di sini nih. Nah, ini posisinya nih seperti ini. Tadi Johnny mengangkatnya seperti ini. Dan yang kedua sekarang kita pindahin ke sini juga. Ini juga reverse. Sama juga. Ya, reverse. Yang tadi namanya overhand grip, yang satu namanya reverse grip. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini sebenarnya hanya lebih kepada yang namanya kalau istilahnya range of motion atau jarak tempuh gerak. Nah, maksudnya itu ya. Jadi kalau semakin lebar, jarak tempuh geraknya semakin pendek. Semakin sempit, jarak tempuh geraknya semakin lebih luas, lebih panjang ya. Nah, ini juga kalau teman-teman tahu, lihat nih di sini. Otot yang terlibat adalah yang primary atau yang utama adalah back. Tapi yang secondary justru adalah bicep kita lihat di sini. Tapi di sisi lain juga kena juga di sini, tahu gak apa teman-teman lihat? Yaitu adalah forearmnya juga kena. Karena gimana pun juga latihan back adalah latihan pulling ya. Oke, thank you John. Ya, jadi ini salah satu rasanya beda ya John ya dari yang biasa ya. Kalau biasa kadang-kadang kita kan coba untuk close grip ya atau coba untuk reverse grip. Tapi dengan DB grip ini memungkinkan Johnny jadi punya pegangan yang lebih nyaman satu, dan yang kedua juga stres di pergelangan nggak ada ya John ya. Oke. Itu jadi kebaikannya. Ternyata DB grip ini punya 8 kalau teman-teman tahu ya, bisa ininya. Ini kita baru satu ya John ya. Oke, sekarang ada lagi. Kita sekarang yang lebar dulu ya John ya. Oke. Ambil yang lebar ya, Mas. Oke, yang lebar dulu. Gak susah ya. Oke, saya yang buka. Oke. Ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini yang lebar nih teman-teman. Oke. Ya. Nah, teman-teman lihat ya posisinya, bentuknya kayak gini nih teman-teman tuh, lihat tuh. Jadi pegangannya juga menyenangkan juga. Jadi posisinya itu bukan posisi seperti biasa tuh, kadang-kadang kan teman-teman kalau harus overhand grip. Tapi posisinya ini posisi normal. Kalau teman-teman lihat posisinya nyaman sehingga memberikan kenyamanan bagi kita. Apalagi ini kalau teman-teman lihat ya. Ini bahannya ya, kalau teman-teman pegang itu bahannya tuh nyaman dia. Jadi dia nggak lengket-lengket, maksudnya nggak licin, justru malah dia cukup solid ya di tangan. Oke John, langsung John. Saya lanjutkan. Ini yang kedua, jadi teman-teman ini dia ada 3. Jadi ada yang lebar banget, ada yang sedang, ada yang lebih kecil lagi, tergantung daripada tinggi badannya. Oke John, langsung. Nah, ini teman-teman sama mirip kayak lat pull down yang normal biasa ya. Ya, gerakannya seperti ini. Oke, mantap. Bagus John. Oke, thank you John. Makasih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau orang kayak Johnny ya, karena Johnny kan tinggi, sama saya juga sama tingginya. Jadi memungkinkan kita pakai yang lebar ya John ya. Tapi kalau seandainya buat teman-teman yang mungkin lebih pendek lagi, bisa pakai posisi yang lebih pendek.
Tapi kalau ada juga yang lebih pendeknya satu lagi ya. Kebetulan kita di sini ada kurang lebih ada 4 plus ditambah nanti buat yang tricep sama buat forearms ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi John. Nah, sekarang dari wide grip tadi bisa juga medium grip tadi. Medium grip nggak usah dicobain ya, udah tahu ya. Kita langsung masuk ke yang berikutnya lagi. Bro, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bedanya. Yang satu posisinya agak lebih masuk ke sini dalam ya. Jadi persis kayak close grip, tapi dia overhand seperti ini. Nah, kalau ini dia lebih kepada posisinya agak supinasi, agak seperti ini. Jadi agak sedikit lebih nyaman lagi nih di sininya. Mungkin backnya lebih banyak kena. Kalau ini secondary muscle-nya kayak forearm-nya tadi cukup kerasa ya. Oke, John, langsung John. Ya. Ini teman-teman persis kayak close grip atau medium grip gitu, tapi bener-bener rasanya enak banget karena posisinya dia nggak ada stres sama sekali di tangan. Jadi Johnny bisa bener-bener mengoptimalkan otot yang dia targetkan. Paham ya teman-teman sekalian? Gerakannya teman-teman ingat sekali lagi, pada saat naik gerakannya pelan, pada saat turun gerakannya boleh lebih cepat sedikit. Naik pelan, iya. Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu pada saat dia turun. Iya. Posisi badannya juga Johnny karena memang udah advance ya, tentu dia nggak perlu dikasih tahu lagi teman-teman sekalian, posisinya udah sangat bagus. Teman-teman bisa lihat dari sudut sini ya, bisa kelihatan itu tangannya Johnny itu lurus, rapi dia. Kadang-kadang kalau orang suka salah gerakannya, yang terjadi adalah nanti malah bahunya bukan backnya. Oke, ya jadi posisinya dia selalu pasti akan lurus seperti ini. Kalau orang yang suka salah, tahu gak gerakannya gimana teman-teman? Nah dia suka gini. Nah ini salah. Yang benar adalah lurus. Jadi makanya kenapa kalau jadi personal trainer atau jadi instructor, ketika mau melihat klien kita atau teman kita lagi latihan, kita lihat dari samping aja. Jadi bukan bantuin dari belakang, ya kecuali kalau udah berat banget. Tapi dari samping kita lihat, kita mau make sure bahwa benar formnya sudah bagus, jadi sesuai dengan otot yang kita targetkan. Jadi bukan berapa banyak kita mengangkat, bukan berapa berat kita mengangkat, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan, yang dilatih. Mantap. Nah ini sebagai kreativitas aja nih saya dan Johnny ya. Tadi kan teman-teman lakukan gini kan teman-teman ya, tadi ya lakuinnya gini. Nah kalau teman-teman lakuin gini bisa gak? Bisa juga. Jadi agak mirip sama ini dia sebenarnya, cuma sudutnya dia agak lebih beda dikit ya. Yuk kita lihat. Satu kebaikan daripada DB Grip kalau saya bilang adalah terutama bagi teman-teman kita yang lebih advance, menyenangkan ketika kita hanya dapat sudut yang berbeda aja. Ternyata feelingnya bisa beda teman-teman, meskipun otot yang ditargetkan adalah tetap otot yang sama. John, ya bagus. Teman-teman lihat dari samping lagi nih, lihat nih posisinya. Lihat lurus kan, bagus kan? Tuh, iya betul. Kalau orang suka salah tau gak apa? Ininya dia ceritanya salahin John. Coba kalau salahin, nah gitu. Kalau salah, nah suka diginiin. Jadi dia suka kesini. Ah iya, ya ini udah bener. Oke, lumayan ya John, terasa ya. Ini kalau kadang ya teman-teman, satu sesi latihan hanya cuma 20 menit ya teman-teman. Saya suka lakuin misalnya ini satu set, lalu pindah ke ini. Berarti satu set lagi kan? Tanpa istirahat, itu yang disebut namanya super set. Jadi melatih 2 jenis aktivitas latihan 2 kali langsung tanpa istirahat, disebut namanya super set. Kalau seandainya 3 jenis latihan disebut 3 set, 4 jenis latihan disebut giant set. Kalau lebih dari 4 nggak tahu apa namanya. Tapi intinya adalah dengan kita mencoba melakukan ini, kita sebenarnya memberikan satu varian latihan yang baik. Dan hebatnya di DB Grip ini teman-teman, Johnny lakuin ini 1, 2 dia lakuin ini, 3 dia lakuin ini, 4 dia lakuin ini, kelima dia lakuin yang ini, keenam dia lakuin yang lebih besar, ketujuh dia lakuin yang lebih kecil lagi. Kalau semuanya DB Grip-nya diladenin, kalau teman-teman bisa bayang, berarti itu namanya udah apa? Udah multi giant set. Makanya kenapa saya bilang kadang-kadang latihan back hanya cuma dengan DB Grip aja kita udah selesai, udah nggak usah latihan yang lain lagi. Nanti latihan yang lain lagi latihan deadlift ya, John ya. Oke, jadi teman-teman udah paham ya. 1, 2, 3. Ini juga ada 2 lagi teman-teman. Tergantung daripada tinggi badannya teman-teman ya. Paham ya, ngerti ya? Nah, jadi back kita udah bisa lakukan berarti 1. Kalau ini dibalik gini sama aja ya. Jadi 1 ini pasti 1. Mau yang medium lakuin tadi boleh. Mau yang lebar seperti ini lakuin
Dan di DB grip ada satu lagi teman-teman yang lebih kecil lagi, ada yang lebih sedang lagi di tengah ya. Jadi tergantung daripada tingginya teman-teman. Tapi anggap aja teman-teman pilih satu. Berarti latihannya 1, 2, 3, 4, 5 variasi. Belum ditambah kalau teman-teman memakai yang standar, yang basic, yang normal. Tambah lagi. Jadi bisa bayangin berapa set ya. Lumayan itu namanya ya. Oke, sekarang kita pindah ya teman-teman. Langsung ke tricep karena kebetulan kita lagi ngomongin DB grip ini ya. Jadi kebetulan di DB grip kita juga ada alat buat tricepnya ya bro. Ayo bro. Nah ini teman-teman lihat nih. Tricepnya mirip kayak rope ya. Bisa pakai rope, bisa pakai grip doang. Tapi dia mencoba menciptakan ini supaya posisinya nyaman. Nah waktu kita dorong, kita nggak dorong ke sini. Karena kita tahu posisinya di sini kan, kalau kita bicara soal pakai kabel. Berarti beban terberat itu adalah dia pasti akan adanya di sini posisi sudutnya. Dia nggak mungkin posisi sudutnya sini. Tapi kalau orang suka keseringan ya John diginiin. Nah terlalu ke belakang, maka otomatis tekanannya menjadi lebih ringan. Sedangkan kita mau mengoptimalkan, maksimalkan stres yang diterima oleh otot tricep kita. Tricep, 3 set kepala. Berarti 3 kepala ototnya. Kenapa disebut 3 kepala? Karena ada 3 otot yang terlibat. Satu yang disebut namanya lateral, yang di luar. 2 yang disebut yang namanya medial, yang di belakangnya. Dan ketiga yang long head seperti kayak horseshoes, ya, kayak sepatu kuda, gitu ya. Itu yang disebut namanya long head. Nah khusus buat si DB grip ini kalau kita fokus, kita akan fokus banyak adalah lebih ke otot yang kena adalah lateralnya. Lateral yang akan paling banyak kena. Boleh pegangnya gini, boleh pegangnya gini. Tapi uniknya teman-teman bisa pegangan di sini, bisa juga ini dijadikan penahannya sama teman-teman. Ini dijadikan sebagai kenyamanannya sih. Ini jadi dapat semua di sini. Ini dapat, ini gini, atau teman-teman mau gini. Jadi pegangannya di sininya. Boleh terserah, kreativitas ya teman-teman. Ayo John, mulai John. Ini yang pertama, saya pegang di bagian lubang. Ya, baik. Ya. Ya. Nah, betul. Nah teman-teman lihat nih, tuh lihat gak? Nih Bang Joni lihat tuh kenanya di mana teman-teman? Ini yang disebut namanya lateral. Kenanya di sini dia lebih banyak. Kalau teman-teman pakai one arm grips, ditarik ke sini atau misalnya begini kenanya yang di belakang. Ini yang namanya medial. Ini namanya lateral. Nah sekarang saya kasih tips teman-teman. Bro, coba berada Joni seperti biasa yang gini ya ke atas ya. Nah sekarang kita kreatif untuk memilih sudutnya. Nah, lihat nih, Bang Joni juga ada. Nah, lihat nih di sini. Nah, waktu Bang Joni melakukan ini, teman-teman apa yang dilakukan, yang dilatih? Yang kenanya adalah di medial di sini. Nah, jadi dengan sudut yang berbeda, kenanya ototnya lebih berbeda. Meskipun si lateralnya tetap kena, tapi dia lebih banyak medial. Jadi kalau teman-teman, oke, makasih Bang Joni. Nah, coba front double bicep, bro. Satu aja front double bicep. Nah, ketika teman-teman mau ngelihat yang posisinya di sini nih, yang ototnya yang ini, yang di bawah sini, berarti latihannya teman-teman harus seperti ini. Kalau teman-teman mau side tricep, John, nah ini berarti teman-teman yang dorong ke sini. Kalau mau kenain belakangnya, puak ditarik lagi. Nah, ya ceritanya di sini. Nah, nanti bisa pakai satu tangan ya, yang itu. Oke, dapat ya. Ini ada yang gini, dia ada yang lebih lebar lagi, John. Jadi yang lebih lebar, ada yang lebih sempit. Jadi ada 2 varian di DB grip ini. Dan yang terakhir, nah ini unik juga nih. Teman-teman coba lihat. Buat melatih otot forearms. Forearms itu kalau teman-teman tahu, coba John, forearmnya kasih lihat. Gini aja John. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini namanya flexor. Nah ini, begitu Johnny giniin, nah ini namanya extensor. Kalau extensor, pasti posisinya gerakannya adalah wrist curl. Tapi kalau buat ngelatih kekuatan ini, nah ini namanya flexor. Dia gerakannya adalah yang dikenal yang namanya hammer curl. Nah, cuma hammer curl bisa dilakukan dengan apa? Dengan dumbbell, tapi juga bisa dilakukan dengan kabel. Dan kebetulan si DB grip ini punya alatnya nih. Coba lihat teman-teman. Posisinya beda buletannya sama yang tadi di tricep. Seperti ini. Dia buletannya di atas. Nah, jadi coba. Bawah, ya. Oke, coba John. Nah, jadi dia teman-teman boleh lihat ya. Ini berarti Bang Joni dapat pegangan di sininya nyaman. Ya. Dia jempolnya masuk, ininya nyaman. Nah ini nyaman, tek dapat. Jadi memungkinkan dia untuk membantu. Nah, oke, gerakan mulai John. Iya. Nah, lihat teman-teman dari sisi samping, lihat ototnya yang kena yang mana? Yaitu adalah forearms-nya. Tuh, lihat kan? Oke ya, mantap ya.
Nah, jadi teman-teman sekali lagi, ini adalah salah satu varian daripada berbagai jenis alat yang tersedia. Saya yakin juga di luar sana juga banyak ya, dengan merek yang berbeda, dengan mungkin kemasan yang berbeda. Saya rasa semuanya baik adanya ya. Teman-teman bisa kreatif dalam melakukan pendekatan latihan. Tapi memang bagi saya dan Bang Joni, kita sebagai orang yang mungkin lebih advance di aktivitas olahraga ini, menyenangkan kalau seandainya kita punya berbagai Sesuatu varian berbeda, yang ya. baru ya. Ada Tantangan baru, karena biasanya kita alatnya itu lagi gitu ya. Tapi itulah yang disebut dengan namanya konsistensi ya John ya. Jadi sesuatu yang memang kadang-kadang memang kita lakukan terus-menerus, lama-lama terasa. Itu yang disebut dengan namanya, ibu daripada sebuah kalian adalah sebuah yang disebut dengan namanya repetisi. Repetition is a mother of skills katanya. Dan dengan adanya keberadaan si DB Grip ini memberikan kesempatan kepada kita untuk punya varian latihan yang banyak. Jadi teman-teman tadi bisa latihan back di sana dengan berbagai jenis, bisa latihan triceps, dua macam, dan juga bisa latihan forearm juga. Saya terima kasih sama DB Grip udah support kita, dan juga thank you Joni udah bantu saya. Saya merasakan ototnya bisa berkembang dengan latihan yang maksimal ya. Iya, ini satu-satunya pendeta yang badan yang paling keren nih Joni nih. Luar biasa ya. Terima kasih John, Mas Adi, kesempatannya. luar biasa. Buat teman-teman saya ucapkan selamat, mudah-mudahan keberadaan atau kreativitas kita yang tinggi, mudah-mudahan bisa mengoptimalkan hasil yang kita harapkan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Selamat mencoba teman-teman semua. Tetap semangat.